Tidak jadi latih Manchester United, apakah Mauricio Pochettino menyesal? Menir Chelsea Mauricio Pochettino sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United. Lalu, apakah Pochettino sekarang menyesal tidak jadi melatih Setan Merah? Pada masa lalu, Pochettino sempat dikaitkan dengan pekerjaan melatih Manchester United. Ketika itu, Setan Merah sedang mencari manajer anyar sebelum pada akhirnya mengangkat Erik ten Hag. Pochettino sendiri ditunjuk menjadi manajer baru Chelsea pada awal musim ini. Juru taktik asal Argentina tersebut dikontrak selama 2 musim ke depan. Pochettino mendapatkan pertanyaan apakah tidak menyesal gagal melatih Manchester United. Namun, mantan pelatih PSG tersebut tidak mau membicarakannya. Kuat lawan tim papan bawah, tapi membeli lawan tim papan atas, bos MU, kami masih masa pertumbuhan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan penjelasan terkait rekor buruk timnya saat menghadapi tim papan atas EPL. Ia menyebut bahwa United masih dalam tahap perkembangan jadi mereka masih mencoba untuk tampil lebih konsisten. Manchester United mengawali musim 2023-2024 dengan performa yang kurang oke. Setan Merah kerap mendapatkan hasil yang kurang oke sehingga mereka tertahan di papan tengah EPL saat ini. Satu catatan yang cukup mengkhawatirkan bagi MU adalah mereka sering sekali kehilangan poin ketika melawan tim-tim papan atas EPL. Terbaru, mereka kalah 1-0 saat menghadapi Newcastle di akhir pekan kemarin. Ten Hag mengakui bahwa timnya saat ini memang masih belum terlalu konsisten. Saya sudah bilang berulang kali bahwa kami masih berkembang sebagai sebuah tim, buka Ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. Beneran muji atau psiwar doang? Mauricio Pochettino sebut Erik ten Hag pelatih luar biasa. Sebuah testimoni diberikan Mauricio Pochettino kepada Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa pelatih Manchester United itu bukanlah sosok pelatih yang kaleng-kaleng. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United mengawali musim 2023-2024 dengan performa yang kurang apik. Mereka menelan banyak hasil negatif sehingga mereka tertahan di papan tengah. Situasi ini membuat posisi Erik ten Hag terpojok. Mulai muncul suara-suara sumbang yang mendesak pelatih asal Belanda itu lekas dipecat. Namun Pochettino meyakini bahwa Ten Hag adalah pelatih yang luar biasa. Dia, Ten Hag, adalah pelatih yang fantastis, ungkap Pochettino dalam konferensi persnya baru-baru ini. Main di Bayern, Kane tak ingin ungkit luka lama timnas Jerman di Euro 2020. Piala Eropa 2024 tinggal hitungan bulan lagi. Hanya saja timnas Jerman sebagai tuan rumah masih belum menemukan performa terbaiknya jelang berlangsungnya kejuaraan tersebut. Padahal mereka sudah mengganti pelatih dari Hans Flick ke Julian Nagelsmann. Pada Piala Eropa atau Euro edisi terakhir, 2020, langkah timnas Jerman harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah 0 melawan Inggris. Pada laga itu penyerang anyar Bayern, Harry Kane, menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Der Panzer. Dalam sebuah wawancara, Kane yang kini mencari nafkah dari sepak bola Jerman mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin mengungkit-ungkit keberhasilannya dalam menjebol gawang Der Panzer pada pertandingan babak 16 besar tersebut ke rekan-rekannya di Bayern. Seperti diketahui, Bayern memiliki banyak pemain yang menjadi bagian dari timnas Jerman di Piala Eropa 2020, sebut saja Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry, dan Thomas Muller. Kabar buruk untuk Liverpool, cedera Joel Matip sepertinya cukup parah. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa cedera lutut yang dialami Joel Matip sepertinya cukup parah tapi ia tak tahu berapa lama sang bek bakal absen. Matip sebelumnya ikut bermain saat Liverpool berhadapan dengan Fulham. Pemain asal Kamerun itu berlaga sebagai starter. Sayangnya Matip tak bisa bermain penuh selama 90 menit. Ia keluar lapangan pada menit ke-69. Matip saat itu sempat memegangi lutut kanannya. Ia kemudian keluar lapangan dengan terpincang-pincang. Disindir Pep Guardiola tidak pernah juara EPL, Jamie Carragher beri balasan menohok. Legenda Liverpool, Jamie Carragher nampaknya tidak terima dengan sindiran yang diberikan Josep Guardiola padanya. Ia baru-baru ini memberikan balasan menohok kepada pelatih Manchester City tersebut. Seperti yang sudah diketahui, performa Manchester City musim ini bisa dikatakan kurang stabil. The Citizens beberapa kali kehilangan poin akibat performa mereka yang tidak maksimal. Tak ayal banyak pandit yang mengkritik performa City tersebut. Mereka menilai City sekarang terlalu berleha-leha karena musim lalu mereka meraih treble winners. Pep Guardiola tidak terima dengan kritikan tersebut. Ia mengkritik balik pandit-pandit yang menyerang City, salah satunya Jamie Carragher.
Dalam konferensi persnya, Pep mengaku tidak habis pikir mengapa Carragher mengkritik timnya bermalas-malasan padahal ia sendiri tidak pernah menjuarai Premier League. Carragher nampaknya tersinggung dengan perkataan Pep Guardiola tersebut. Melalui akun media sosialnya, ia menyinyiri Pep dan City yang dinilai menjadi juara dengan cara ilegal. Cerita Isco bangkit dari momen buruk setengah musim tanpa klub. Isco telah melewati momen indah dan buruk dalam karir sebagai pemain sepak bola. Isco pernah berjaya dan mengangkat trofi Liga Champions. Namun, Isco juga pernah berstatus tanpa klub selama setengah musim. Setelah 9 musim, Isco pindah dari Real Madrid pada akhir musim 2021-2022. Dia tidak lagi menjadi bagian utama dari rencana Real Madrid yang dilatih Carlo Ancelotti. Dengan status free transfer, Isco lantas pindah ke Sevilla. Hanya saja, situasi di Andalusia tidak berjalan dengan baik. Isco berpisah dengan Sevilla pada pertengahan musim. Setelah itu, Isco hampir menyeberang ke Jerman dan bergabung dengan Union Berlin. Namun, kesepakatan batal pada tikungan akhir. Isco berstatus tanpa klub pada paruh kedua musim 2022-2023. Itu adalah momen-momen yang sulit, karena pada akhirnya Anda terbiasa dengan dinamika, berada dalam tim dan bersaing, sehingga ketika hal itu berhenti, Anda merasa seperti kehilangan sesuatu, kata Isco pada wawancaranya dengan La Liga. Jegal Madrid dan Barcelona, Milan menangkan perburuan penyerang muda Partizan Belgrade. Raksasa seri AC Milan dikabarkan bakal mendatangkan penyerang muda Partizan Belgrade, Matija Popovic, pada bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Milan sebelumnya disebut bakal mendatangkan pemain baru pada bulan Januari 2024 nanti. Sebab mereka memang butuh asupan amunisi baru. Kebutuhan akan pemain baru itu akhirnya makin mendesak. Pasalnya Milan mengalami masalah di lini belakangnya. Beberapa pemain mereka di belakang cedera yakni Pierre Kalulu, Simon Kjaer, dan Malik Thiaw. Rossoneri tentu saja diprediksi akan mendatangkan bek baru. Mikel Arteta bawa kabar buruk dari cedera Takehiro Tomiyasu. Mikel Arteta mengatakan bahwa Takehiro Tomiyasu akan menghabiskan periode di pinggir lapangan setelah mengalami cedera betis, yang merupakan pukulan besar bagi Arsenal. Hal ini memberikan harapan kepada para penggemar Arsenal bahwa pemain yang sedang berada dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini akan segera pulih, dengan jadwal pertandingan yang padat di depan mata. Namun, ketika ditanya bagaimana kondisi Tomiyasu dalam konferensi pers pasca pertandingan melawan Luton, Sang Menir memberikan kabar buruk. Kami telah melakukan pemindaian dan itu bukan kabar baik, kata Arteta. Dia mengalami cedera pada betisnya dan akan absen untuk sementara waktu. Ryan Gravenberch puas dengan awal karirnya bersama Liverpool. Gelandang muda Liverpool, Ryan Gravenberch yang baru saja bergabung dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas lalu, berbicara tentang awal karirnya di Anfield. Dalam penampilannya yang ke-15 bersama The Reds saat melawan Fulham akhir pekan lalu, Gravenberch tampil selama 83 menit. Pemain berusia 21 tahun itu mengungkapkan kegembiraannya atas kontribusinya sejauh ini, menyatakan bahwa meskipun masih ada ruang untuk berkembang, ia merasa puas dengan awal karirnya di klub tersebut. Mantan bek Juventus jadi benteng baru Manchester United? Spekulasi pemburuan bek tengah baru Manchester United memasuki babak baru. Nama Radu Dragusin dilaporkan kini jadi incaran setan merah. Menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Manchester United ramai dikabarkan akan membeli bek tengah baru. Sport Witness melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat merekrut bek milik Genoa, Radu Dragusin. AC Milan segera kunci transfer Juan Miranda. Asa AC Milan untuk merekrut Juan Miranda dari Real Betis segera jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke San Siro. AC Milan diketahui ingin membeli bek baru di musim dingin nanti. Mereka butuh bek yang bisa jadi pelapis sekaligus pesaing Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan mereka. Nama Juan Miranda belakangan ini gencar dikaitkan dengan Milan. Stefano Pioli dilaporkan sangat berminat untuk memboyong sang bek dari Real Betis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sudah selangkah lebih dekat untuk merekrut sang bek. Karena Miranda dilaporkan sudah siap untuk pindah ke San Siro. Diincar Real Madrid, Roberto De Zerbi pilih bertahan di Brighton. Rencana Real Madrid menjadikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka menemukan kendala. Sang pelatih baru-baru ini memastikan bahwa ia akan bertahan di Brighton.
Real Madrid saat ini sedang mencari pelatih baru. Pelatih mereka, Carlo Ancelotti, dilaporkan akan pindah di musim depan untuk melatih timnas Brasil. Real Madrid saat ini mulai berburu pelatih baru. Roberto De Zerbi dilaporkan jadi salah satu kandidat kuat untuk posisi ini. Namun Real Madrid nampaknya harus mencari pelatih baru. Karena De Zerbi mengonfirmasi bahwa ia masih ingin melanjutkan karirnya di Brighton. Hasil Liga Arab Saudi, tak diperkuat Karim Benzema, Al-Ittihad babak belur di kandang Damak. Al-Ittihad harus menyerah dengan skor 1-3 kala bertandang ke markas Damak dalam laga lanjutan Saudi Pro League 2023-2024 pekan 16 yang digelar di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Aba, Kamis, 7 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pada laga Liga Arab Saudi ini, Al-Ittihad lagi-lagi tak diperkuat oleh sang bintang, Karim Benzema. Ex-pemain Real Madrid itu saat ini masih harus menepi karena menjalani masa pemulihan cedera. Dalam pertandingan ini Al-Ittihad kalah dengan skor 3-1. Berkat hasil ini, Al-Ittihad masih tertahan di peringkat 4 klasemen dengan poin 28. Sementara itu, Damak menempati posisi ke-6 dengan poin 24. Hasil Liga Inggris, Kieran Trippier double blunder, Newcastle luluh lantak di markas Everton. Everton sukses menghajar Newcastle dengan skor 3-0 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 15 yang digelar di Goodison Park, Jumat, 8 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Everton atas Newcastle seluruhnya baru tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Dwight McNeil, Abdoulaye Doucouré dan Beto. Ada andil blunder Kieran Trippier dalam 2 gol pertama Everton. Berkat hasil ini, Everton pun berhasil keluar dari zona degradasi. Meski mendapat sanksi pengurangan 10 poin, Ketowice kini menghuni peringkat 17 dengan poin 10. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle tertahan di peringkat 7 klasemen dengan poin 26. The Magpies gagal kembali ke posisi ke-6 usai disalip Manchester United. Son Heung-min gak cetak gol, Tottenham kena comeback West Ham 1-2. Tottenham jadi korban comeback impresif West Ham dalam duel pekan ke-15 Premier League 2023-2024, Jumat, 8 Desember 2023. Spurs kalah dengan skor 1-2 di hadapan pendukung sendiri. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, laga ini krusial bagi skuad Ange Postecoglou untuk segera bangkit meraih kemenangan dan memutus tren negatif. Nahas, Tottenham lagi-lagi tidak bermain maksimal. Pertandingan berlangsung relatif seimbang. Tottenham sebenarnya tampil jauh lebih baik di paruh awal babak pertama. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Christian Romero di menit ke-11. Tim tamu lantas bangkit di babak kedua. West Ham menyamakan kedudukan lewat gol Jarrod Bowen di menit ke-52, lalu berbalik unggul ketika James Ward-Prowse mencetak gol di menit ke-74. Setelahnya Tottenham mencoba segala cara di sisa laga. Mereka meningkatkan intensitas serangan, tapi terlalu terburu-buru dan tidak bisa bermain tenang. Skor 1-2.